Suami menamparku di depan gundik saat ketahuan selingkuh. Kujual rumahnya 2 M dan kubuat dia jadi gelandangan. Namaku Via. Usiaku 30 tahun. Sejak 5 tahun lalu, aku menikah dengan seorang pria bernama Ardian. Seseorang yang dulu kuanggap anugerah terindah dalam hidupku. Kami bertemu saat aku masih bekerja sebagai desainer interior di sebuah perusahaan properti, dan ia, sebagai manajer proyek di sana, selalu tampak begitu karismatik dengan tutur kata tenang dan senyum yang membuat siapapun merasa aman di dekatnya. Dulu, aku selalu percaya bahwa hidupku sudah lengkap sejak menikah dengannya. Kami punya rumah 2 lantai di kawasan pinggiran kota yang asri, mobil pribadi, dan tabungan yang cukup untuk hidup dengan nyaman. Rumah itu kubuat dengan tanganku sendiri. Setiap sudutnya aku desain dengan hati. Ruang tamu bergaya minimalis dengan warna krem lembut. Aroma kopi setiap pagi yang berpadu dengan suara langkah Ardian di tangga. Semua terasa seperti potongan kecil dari kebahagiaan yang sempurna. Aku berhenti dari pekerjaan tetapku setelah menikah. Ardian bilang, "Aku ingin kamu fokus di rumah. Enam. Aku bisa kerja keras untuk kita." Dan aku, bodohnya, percaya begitu saja. Aku pikir menjadi istri yang setia dan mendukung adalah bentuk cinta paling tulus. Aku menyiapkan sarapan setiap pagi, menyetrika kemejanya sampai licin, memastikan sepatunya bersih, dan menyambutnya setiap sore dengan senyum. Hidupku berputar di sekitarnya. Setiap akhir pekan kami punya kebiasaan kecil. Menonton film sambil makan pizza buatan sendiri. Ardian selalu suka topping daging sapi dan bawang bombay. Sedangkan aku lebih suka jamur dan keju. Kami tertawa saat berebut potongan terakhir. Hal sepele, tapi membuatku merasa dicintai. Aku sering mendengar teman-temanku mengeluh soal rumah tangga mereka yang hambar, suami yang kasar, atau ekonomi yang tak stabil. Aku hanya tersenyum dan diam-diam bersyukur karena hidupku berbeda. Aku punya suami yang pekerja keras, rumah yang nyaman, dan cinta yang kupikir tak akan pernah pudar. Tapi ternyata, kebahagiaan yang terlalu sempurna seringkali menyembunyikan sesuatu di baliknya. Beberapa bulan terakhir, aku mulai merasakan perubahan kecil. Ardian sering pulang lebih malam dari biasanya. Kalau dulu ia pulang pukul 7, kini bisa lewat jam 10. Alasan klasiknya selalu sama. Rapat dadakan, klien rewel, revisi proyek mendadak. Aku percaya. Aku tidak pernah menuduh apapun. Karena bagiku, kepercayaan adalah dasar dari pernikahan. Namun perubahan itu semakin jelas. Ia mulai jarang menyentuhku. Dulu setiap malam kami selalu berbincang sebelum tidur. Tapi kini ia lebih sering menatap layar ponselnya hingga larut. Kadang ia tersenyum kecil. Senyum yang dulu hanya untukku. Tapi sekarang muncul saat jari-jarinya mengetik pesan di ponselnya. "Sayang, siapa?" Tanyaku pelan suatu malam, berusaha terdengar santai. "Kerjaan. Klien minta revisi." Jawabnya cepat, lalu mematikan layar dan memelukku dari belakang seolah ingin menenangkan. Tapi pelukan itu terasa dingin, tak sehangat dulu. Aku ingin percaya. Aku benar-benar ingin. Tapi di hatiku, ada sesuatu yang mulai retak, kecil namun nyata. Aku sering terbangun tengah malam dan hanya menatap wajahnya yang tidur pulas di sampingku. Mencoba mencari tanda-tanda bahwa aku masih dikenalnya, bahwa aku masih berarti. Hari demi hari berlalu dengan keanehan yang sama. Ardian semakin sibuk. Aku semakin merasa asing di rumahku sendiri. Tapi aku tetap menutup mata. Aku menolak berpikir buruk tentang suamiku. Karena aku selalu yakin, jika kita mencintai dengan tulus, Tuhan akan menjaga rumah tangga kita. Namun rasa percaya itu mulai goyah ketika aku menemukan sesuatu kecil yang tak seharusnya ada. Sebuah lip gloss berwarna merah muda-muda di mobil kami, yang bukan milikku.
Awalnya aku hanya menatapnya lama, berusaha mencari alasan. Mungkin tertinggal dari teman kerja Ardian? Mungkin hanya barang promosi? Aku menaruhnya di dashboard tanpa berkata apa-apa. Tapi malamnya, aku melihat Ardian menatap benda itu sejenak sebelum buru-buru membuangnya ke tong sampah. Gerakannya cepat, gugup. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan perasaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Rasa curiga. Aku mencoba menepisnya. Aku menulis jurnal setiap malam untuk menenangkan hati. Menuliskan bahwa mungkin aku hanya terlalu sensitif. Tapi semakin kutulis, semakin jelas satu hal. Aku merasa kehilangan seseorang yang dulu sangat kucintai. Bahkan ketika ia masih berada di rumah yang sama denganku. Aku mulai sering termenung di balkon, menatap lampu-lampu kota di kejauhan sambil bertanya dalam hati, kemana perginya lelaki yang dulu bersumpah akan menjagaku selamanya? Suatu malam, aku berkata padanya dengan lembut, "Di, akhir-akhir ini kamu sering lembur. Kamu nggak capek?" Ia hanya menjawab singkat tanpa menatapku. "Namanya juga kerja, Enam. Kalau kamu nggak ngerti, nggak usah banyak tanya." Kalimat itu menamparku lebih keras dari apapun. Aku hanya menunduk, pura-pura sibuk merapikan meja makan, menelan ludah pahit yang seolah macet di tenggorokan. Sejak malam itu, aku tahu, ada sesuatu yang berubah di antara kami. Dan aku juga tahu, perubahan itu bukan hal kecil yang bisa diperbaiki dengan sekadar kata maaf atau pelukan. Aku tidak tahu apa yang akan menantiku di depan, tapi di dalam hatiku mulai tumbuh rasa takut yang samar. Takut bahwa semua yang kubangun selama ini bisa runtuh kapan saja. Namun aku belum tahu bahwa ketakutanku itu akan menjadi kenyataan dengan cara paling menyakitkan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Sudah hampir 2 bulan sejak perubahan itu mulai terasa. Aku masih berusaha menenangkan diri, mencoba berpikir positif, tapi semakin hari, rasanya seperti tinggal bersama orang asing yang mengenakan wajah suamiku. Ardian kini pulang larut hampir setiap malam. Kadang jam 11, kadang malah lewat tengah malam. Aku tak lagi menunggu di ruang tamu seperti dulu. Aku hanya menyiapkan makan malamnya, menutupinya dengan tudung saji, lalu duduk sendirian di ruang makan, menatap piring yang sudah dingin. Kadang aku berpura-pura sibuk membaca majalah agar tidak terlihat sedih. Tapi nyatanya yang kubaca hanyalah barisan huruf kabur karena mataku sudah terlalu lelah menahan air. "Maaf ya, Enam." Rapatnya molor lagi. Itu kalimat yang paling sering keluar dari mulut Ardian. Bahkan aku sudah hafal nada suaranya saat mengatakannya. Dingin, datar, dan tak lagi disertai rasa bersalah. Yang membuatku semakin bingung. Tak ada tanda nyata yang bisa kutunjuk. Tak ada bukti bahwa ia berbuat salah. Tapi entah mengapa, naluri seorang istri tak bisa dibohongi. Ada perbedaan cara ia memelukku, cara ia menatapku, bahkan cara ia memanggil namaku. Dulu ia sering menyelipkan panggilan sayang di tengah percakapan, sekarang ia hanya menyebut namaku seperti rekan kerja. "Via, tolong ambilkan handuk." "Via, setrikaanku mana?" "Via, jangan lupa kunci pintu." Semuanya terdengar formal. Suatu sore, aku memutuskan untuk mengunjungi kantornya secara mendadak. Aku ingin memberinya kejutan kecil, sekadar makan siang bersama seperti dulu saat masih pacaran. Aku membawa bekal makanan kesukaannya, ayam lada hitam dan tumis buncis pedas. Saat aku tiba di kantor, Ardian sedang tidak di ruangannya. Sekretarisnya berkata ia keluar untuk menemui klien. Aku duduk di ruang tunggu, menatap jam tangan. Sudah hampir 1 jam. Lalu, tanpa sengaja aku mendengar 2 orang staf di meja sebelah berbisik pelan. "Mbak Cindy datang lagi, ya?" "Iya, barusan naik ke ruang Pak Ardian. Katanya bawa sampel proyek.
Tapi tiap datang selalu dandan kayak mau ke pesta. Nama itu, Cindy. Aku mengulangnya dalam hati. Nama yang asing. Tapi entah kenapa membuat perutku mengeras seperti tertusuk. Setelah menunggu cukup lama, aku memutuskan pulang tanpa bertemu Ardian. Di mobil, aku menatap kotak makan yang masih utuh di pangkuanku. Rasanya lucu. Aku seperti wanita bodoh yang menyiapkan makan untuk seseorang yang mungkin sedang menikmati makan siang dengan orang lain. Malamnya, aku menunggu kesempatan untuk bicara. Tapi Ardian pulang dalam keadaan lelah dan kesal. Ia melempar jasnya ke sofa, lalu duduk di depan TV tanpa menyapa. "Kamu nggak sempat makan siang, ya?" Tanyaku pelan. Ia hanya menjawab singkat, "Nggak usah diurusin. Enam." Aku capek. Aku menatapnya lama. Wajahnya terlihat berbeda, tapi bukan karena lelah, melainkan karena sudah tak ada lagi sinar yang dulu ku kenal. Senyumnya hilang. Nada suaranya tak lagi lembut. Yang tersisa hanya keasingan. Hari-hari berikutnya terasa berat. Aku tak lagi mengenali rumah ini. Ruang makan yang dulu penuh canda kini sunyi. Kamar tidur kami seperti dua dunia yang terpisah. Aku di sisi kanan, ia di sisi kiri, tanpa sapaan. Kadang aku mendengar ia tertawa pelan sambil menatap ponselnya. Saat aku bertanya, "Ada apa?" Ia hanya menjawab, "Chat kantor." Tapi siapa yang chat kantor jam 12 malam dengan emoji senyum dan tanda hati? Aku tahu aku tak boleh menuduh tanpa bukti. Tapi hatiku terus berbisik bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Aku pun memutuskan untuk curhat pada Rani, sahabatku sejak kuliah. Kami bertemu di kafe kecil langganan. Rani, dengan tatapan prihatin, mendengarkanku sampai habis. "Ran, aku nggak tahu apa aku cuma terlalu sensitif, atau memang dia udah nggak cinta lagi," kataku pelan, berusaha menahan air mata. Rani memegang tanganku. "Enam, kamu nggak salah. Kadang perempuan cuma butuh kepastian, bukan alasan. Tapi jangan buru-buru nuduh. Lihat dulu, kumpulkan bukti. Kalau memang dia berubah, kamu harus siap." "Siap untuk apa?" tanyaku lirih. "Siap kehilangan." Aku terdiam. Kata-kata itu menampar lebih keras dari yang kuduga. Sepulang dari sana, aku duduk di balkon, menatap langit malam. Angin terasa dingin, tapi yang lebih menusuk adalah kenyataan bahwa aku mulai merasa sendirian di dalam pernikahanku sendiri. Aku berusaha kuat. Aku menulis pesan singkat pada Ardian. "Aku cuma pengen kita seperti dulu lagi. Kalau ada yang salah dari aku, bilang. Aku akan perbaiki." Pesan itu hanya dibaca tanpa dibalas. Aku menatap layar ponsel lama, sampai mataku panas dan dada sesak. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku menatap langit-langit kamar sambil berdoa. "Tuhan, kalau memang ada yang disembunyikannya, tunjukkan. Aku nggak sanggup hidup dengan rasa curiga seperti ini." Aku tidak tahu bahwa doaku malam itu akan dijawab dengan cara paling menyakitkan, melalui kebenaran yang akan mengubah seluruh hidupku. Dan semuanya dimulai ketika aku menemukan sesuatu yang bahkan tak seharusnya kulihat. Pagi itu sebenarnya berjalan seperti biasa. Aku menyiapkan sarapan, menyeduh kopi, dan menunggu Ardian turun dari kamar. Tapi yang turun bukan sosok suami yang dulu ku kenal penuh kehangatan, melainkan lelaki yang bahkan tak lagi mau menatap istrinya. "Ngopi, Di?" tanyaku pelan sambil meletakkan cangkir di meja makan. Ia hanya mengangguk tanpa kata, lalu sibuk menatap layar ponselnya. Sesekali bibirnya bergerak, seperti menahan senyum kecil. Mataku tertuju pada gerak jarinya yang cepat di atas layar, dan entah kenapa, hatiku berdebar aneh. Sebuah firasat yang sukar dijelaskan. Setelah ia berangkat kerja, aku merapikan ruang makan.
Tapi ketika hendak meletakkan jaketnya yang tertinggal di kursi, sebuah benda kecil jatuh dari saku dalam. Sebuah struk hotel. Tanganku bergetar saat membaca tulisan di atas kertas itu. Hotel bintang 4 di pusat kota. Tanggalnya? 2 malam yang lalu. Jam check-in pukul 19.45. Satu tamu, Ardian P. Aku menatap kertas itu lama. Mataku terasa panas, tapi air mata belum mau keluar. Aku menolak percaya. Mungkin ini bagian dari urusan kerja? Mungkin ia hanya menginap karena lembur proyek? Tapi pikiranku terus berputar. Menolak berhenti pada alasan masuk akal. Menginap 2 malam dan tak memberi kabar sama sekali? Tidak. Ada sesuatu yang tidak benar. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi foto pernikahan kami di atas nakas. Wajahku di foto itu tampak bahagia, sedangkan Ardian memelukku erat. Kini, gambar itu terasa seperti lelucon pahit. Aku ingin memastikannya. Aku tidak ingin menuduh tanpa bukti. Dan malam itu, aku menemukan keberanianku sendiri. Ketika Ardian sedang mandi, aku mengambil ponselnya yang tergeletak di meja rias. Jari-jariku gemetar. Aku tahu, membuka privasi orang adalah kesalahan, tapi kali ini, aku butuh kebenaran, bukan lagi kenyamanan. Ponselnya terkunci dengan pola. Tapi aku sudah hafal. Sebuah kebiasaan lama yang tak pernah berubah. Begitu layar terbuka, aku langsung melihat notifikasi pesan di aplikasi chat. Nama itu muncul berkali-kali di bagian atas daftar, Cindy Mua. Hatiku berdebar. Aku membuka percakapan itu dengan tangan dingin. Cindy, aku kangen, Mas. Rasanya pengen peluk lagi kayak kemarin. Ardian, sabar, sayang. Nanti malam aku ke tempatmu lagi. Cindy, jangan lupa bawa parfum yang aku suka itu. Ya, yang wangi vanila. Ardian, apapun buat kamu. Dunia seolah berhenti. Tangan kiriku menutup mulut, mencoba menahan isak yang mulai pecah. Aku menggulir layar lebih jauh, dan di sana ada foto mereka. Foto yang membuat dadaku seketika sesak. Cindy tersenyum di depan cermin, mengenakan kemeja putih milik Ardian. Di bawahnya ada caption singkat, "Good morning, sayangku." Pesan balasan Ardian hanya berupa emoji hati. Aku menatap layar itu lama, tubuhku menggigil hebat. Aku bahkan tak sadar air mataku jatuh begitu deras. Bayangan wajah Cindy menari-nari di kepalaku, dan semua hal kecil yang dulu terasa biasa kini menjadi petunjuk yang tak bisa lagi diabaikan. Lip gloss merah muda di mobil, parfum berbeda di jaketnya, senyum kecil yang disembunyikan dari mataku. Ardian keluar dari kamar mandi beberapa menit kemudian. Aku buru-buru menutup layar dan menaruh ponselnya kembali di meja. Ia menatapku sekilas. "Kenapa mukamu pucat?" Aku tersenyum palsu. "Cuma pusing dikit." Ia tak menanyakan lebih lanjut, lalu pergi begitu saja tanpa pamit cium pipi seperti biasanya. Begitu pintu rumah tertutup, aku ambruk di lantai. Tangisku pecah. Bukan hanya karena dikhianati, tapi karena aku baru sadar, cinta yang kuberikan selama ini ternyata hanya dianggap remeh. Aku berkorban segalanya untuknya. Waktu, karir, bahkan mimpiku sendiri. Dan sebagai balasan, ia memberi luka sebesar ini. Malamnya aku tak bisa tidur. Aku duduk di teras, menatap langit yang gelap dan kosong. Setiap suara mobil lewat membuatku bertanya-tanya. Apakah itu Ardian bersama Cindy? Aku benci diriku sendiri karena masih berharap ia pulang dan memelukku. Tapi yang datang hanyalah suara jangkrik dan angin dingin yang menampar wajahku. Aku memegang ponselku, membuka kembali pesan-pesan itu, dan menyimpan tangkapan layarnya diam-diam. Entah untuk apa, tapi naluriku bilang aku harus menyimpannya.
Mungkin sebagai bukti, mungkin sebagai pengingat, bahwa aku pernah sebodoh ini dalam mencintai seseorang. Keesokan paginya, aku menatap wajahku di cermin. Mata sembab, bibir kering, tapi di balik semua itu ada sesuatu yang berbeda. Aku bukan lagi Via yang dulu lembut dan menuruti semua keinginan suami. Ada bara kecil yang mulai tumbuh di dadaku. Rasa marah, kecewa, dan tekad untuk mencari tahu sampai ke akar. Aku berjanji pada diri sendiri. Aku tidak akan menangis tanpa alasan lagi. Aku akan buka semuanya. Dan saat waktunya tiba, dia akan tahu rasanya dihancurkan. Aku belum tahu bagaimana caranya, tapi satu hal sudah pasti, aku tidak akan tinggal diam. Dan malam berikutnya, firasat itu terbukti. Aku mengikuti Ardian untuk pertama kalinya, dan melihat sendiri kebenaran yang akan mengubah segalanya. Sudah 3 hari aku menyimpan bukti perselingkuhan itu. 3 hari yang terasa seperti 3 tahun. Setiap malam aku menatap wajah Ardian yang tidur di sebelahku. Lelaki yang dulu kusangka pelindung, kini hanya tampak seperti orang asing yang kucintai secara sepihak. Di pagi hari, ia masih memanggilku, Enam. Masih sarapan di meja yang sama, tapi aku tahu, hatinya sudah bukan di rumah ini. Hatiku pun beku. Aku sudah berhenti menangis. Kini yang tersisa hanya satu hal. Keinginan untuk tahu sejauh apa kebohongan itu. Hari itu, aku memutuskan untuk mengikutinya. Bukan dengan cara kasar, bukan dengan amarah. Aku hanya ingin kebenaran. Aku menyewa mobil dari teman Rani, mobil kecil berwarna abu-abu agar tak mencolok. Rani menatapku cemas sebelum aku berangkat. Kamu yakin mau lakuin ini sendiri? Aku tersenyum tipis. Kalau bukan aku, siapa lagi yang akan membuka mataku? Jam 7 malam, mobil Ardian meluncur keluar dari gerbang. Aku menunggu beberapa menit, baru kemudian mengikuti dari jarak aman. Hujan rintik-rintik turun malam itu, membuat jalanan basah dan lampu-lampu kota tampak kabur. Aku menjaga jarak, berusaha tetap tenang meski jantungku berdetak keras di dada. Mobil itu berhenti di sebuah restoran di kawasan pusat kota, tempat yang sering kami kunjungi dulu saat masih pacaran. Ironis, tempat yang dulu menjadi saksi cinta kami, kini menjadi saksi pengkhianatannya. Dari dalam mobil, aku melihat Ardian turun sambil membuka payung. Beberapa detik kemudian, seorang wanita berlari kecil menghampirinya. Rambut panjang bergelombang, dres hitam ketat, dan senyum manja yang membuat darahku mendidih. Cindy. Wanita itu tersenyum, menatap Ardian seolah ia pemilik dunia. Ardian memegang pinggangnya sejenak, membukakan pintu restoran dengan sikap yang sama seperti dulu ia lakukan padaku. Tanganku mengepal di atas setir. Air mataku ingin jatuh, tapi aku tahan. Aku menatap mereka dari kejauhan, mencoba menelan semua rasa sakit yang menusuk seperti jarum. 2 jam aku menunggu di dalam mobil. Mereka keluar sambil tertawa. Tawa itu menusuk hatiku lebih dalam daripada ribuan kata kasar sekalipun. Ardian merangkul bahunya, dan Cindy menempel manja di dadanya. Mereka seperti pasangan yang baru jatuh cinta, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Aku menyalakan kamera ponsel dan memotret dari balik kaca. 1 foto, 2 foto, 3 foto. Setiap klik terasa seperti paku yang kutancapkan ke dada sendiri. Tapi aku teruskan. Karena aku tahu, ini bukti. Bukti yang suatu hari akan kubutuhkan, bukan untuk memohon, tapi untuk membalas dengan tenang. Aku pulang ke rumah sebelum mereka tiba. Rumah terasa dingin dan sunyi. Tapi anehnya aku merasa lebih kuat. Rasa sakit tadi justru menumbuhkan keberanian baru. Aku membuka laptop, mengakses dokumen-dokumen lama, dan mulai meneliti surat kepemilikan aset. Sertifikat rumah, rekening bersama, bahkan surat kendaraan.
Aku ingin tahu apa yang selama ini menjadi hakku dan apa yang bisa kujadikan senjata. Rupanya rumah kami, yang selama ini kuanggap milik bersama, masih tercatat atas dua nama, Via dan Ardian. Separuh milikku, separuh miliknya. Dan itu berarti, aku punya kuasa. Malam itu aku duduk di meja kerja, menatap berkas-berkas yang kini terasa seperti peta balas dendam. Aku tak ingin membalas dengan cara kotor. Aku ingin membuatnya merasakan kehilangan seperti yang kurasakan. Tapi kali ini, bukan dengan air mata, melainkan dengan logika dan rencana. Keesokan harinya, aku bertemu dengan notaris lama keluarga kami, Pak Adi. Ia terkejut melihatku datang sendirian. Bu Via? Sudah lama tak kesini. Ada urusan apa? Aku tersenyum sopan. Saya hanya ingin meninjau kembali dokumen kepemilikan rumah. Ada yang perlu saya pastikan. Kami berbincang cukup lama. Dari sana aku tahu bahwa secara hukum, aku berhak menjual rumah tanpa tanda tangan Ardian asalkan menjual bagianku. Itu informasi kecil, tapi berharga. Aku pulang dengan langkah ringan meski hatiku masih luka. Dan malamnya, aku menerima kabar dari Rani. Temannya di lingkungan properti punya kenalan pembeli rumah cash senilai 2 miliar. Aku tidak langsung memutuskan. Tapi benih rencana itu sudah tumbuh di kepalaku. Aku tahu apa yang akan kulakukan. Tapi aku juga tahu waktunya belum tepat. Aku ingin Ardian tenggelam dulu lebih dalam kebohongannya, agar saat kubalikan keadaan, ia tak punya tempat lagi untuk bersembunyi. Beberapa hari berikutnya, aku kembali berpura-pura. Aku tetap menyiapkan sarapan, tetap tersenyum, bahkan memijat pundaknya ketika ia pulang. Ia mungkin berpikir aku sudah tak curiga lagi. Ia bahkan terlihat lebih tenang. Dan disitulah kesalahannya. Karena di balik setiap senyum lembutku, tersimpan badai yang sedang menunggu waktu untuk menghancurkan segalanya. Aku menatap punggungnya malam itu, ketika ia kembali menatap ponsel dan tersenyum. Dalam hati, aku berkata pelan, nikmatilah waktumu, Di. Nikmatilah semua kebohonganmu. Karena sebentar lagi, dunia kecilmu akan kubalik tanpa kau sempat bersiap. Dan aku benar-benar menepati kata-kataku. Karena malam itu adalah awal dari sebuah permainan yang akan membuat Ardian kehilangan segalanya. Mulai dari rumah, kehormatan, sampai cinta palsunya sendiri. Pagi itu suasana rumah begitu tenang, tapi hatiku terasa seperti sedang menunggu badai. Ardian bersiap hendak berangkat kerja, mengenakan kemeja putih yang kusetrika semalam. Ia masih menatapku dengan tatapan datar, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Seakan-akan ia lupa bahwa aku masih istrinya yang sah. Via, nanti sore aku ada rapat di luar kantor. Jangan tunggu makan malam, ya? Nada suaranya datar, tapi aku tahu, itu bukan rapat. Itu janji bertemu dengan Cindy. Aku mengangguk pelan, pura-pura tak tahu apa-apa. Baik, Mas. Hati-hati di jalan. Ia menatapku sejenak, lalu berbalik. Meninggalkan aroma parfum dan jejak dingin di ruang tamu. Begitu mobilnya meluncur keluar, aku segera mengambil ponsel dan menghubungi Rani. Ran, dia kemana? Tanyaku singkat. Rani sudah menyiapkan seseorang untuk memantau pergerakan Ardian tanpa sepengetahuannya. Via, dia nggak ke kantor. Mobilnya belok ke arah Hotel Grand Fortuna. Aku menarik napas panjang. Hotel itu, tempat yang biasa digunakan pasangan selingkuh untuk bersembunyi di balik nama rapat. Kali ini, aku tak mau hanya melihat dari kejauhan. Aku ingin melihat dengan mata kepala sendiri. Meski itu berarti menghancurkan hatiku sepenuhnya. Aku mengenakan gamis hitam polos, menutupi tubuh dengan kerudung lebar, dan memakai masker. Penampilanku berubah total. Tak ada yang akan mengenaliku.
Kupacu mobil dengan kecepatan sedang, menyusuri jalan basah setelah hujan pagi. Setiap meter yang kulewati membuat napasku semakin berat. Aku sudah siap. Siap untuk melihat kenyataan paling pahit dalam hidupku. Sesampainya di hotel, aku memarkir mobil agak jauh, lalu berjalan cepat menuju lobi. Aku melihat Ardian sedang berdiri di depan lift, bersama Cindy. Perempuan itu mengenakan gaun merah mencolok, wangi parfumnya bahkan tercium dari kejauhan. Tangannya melingkar di lengan Ardian, seolah ingin menunjukkan bahwa pria itu miliknya. Dadaku bergetar. Tapi kali ini, bukan karena takut, melainkan karena amarah yang sudah tak bisa kutahan. Aku berjalan mendekat, langkahku mantap. Begitu mereka berdua berbalik, Cindy menatapku sekilas dengan wajah bingung. Ardian terkejut, nyaris menjatuhkan ponsel dari tangannya. "Fevia?" Suaranya gemetar. Aku menatap tajam. Suaraku rendah tapi tegas. "Rapat di luar kantor." "Ya, Mas." Cindy mulai memutar bola matanya sinis. "Oh, ini istrinya?" katanya dengan nada merendahkan. Pantas aja Mas Ardian sering ngeluh katanya istrinya terlalu kaku. Nggak ngerti cara nyenengin suami. Aku menatapnya tajam. "Dan kamu pasti ngerti cara nyenengin suami orang, ya?" Wajah Cindy langsung memerah. Tapi sebelum sempat membalas, Ardian membentak. "Via, jangan buat malu aku di sini." Aku tertawa miris. "Malu? Kamu pikir aku masih peduli sama rasa malu setelah tahu suamiku tidur dengan perempuan lain?" Beberapa orang di sekitar mulai memperhatikan kami. Cindy menggenggam tangan Ardian, berusaha menariknya menjauh dariku. Tapi aku menahan langkah mereka. "Belum selesai, Mas. Aku belum selesai bicara." Ardian mendekat. Suaranya pelan tapi penuh amarah. "Via, pulang. Sekarang juga." Aku tetap berdiri. Tidak sebelum aku dapat penjelasan. Dan saat itulah, entah karena panik atau karena ego yang terluka, tamparan itu mendarat di pipiku. Keras. Suara tepukannya menggema di lobi hotel yang kini hening. Aku terdiam beberapa detik. Bukan karena sakit fisik, tapi karena tak percaya. Lelaki yang dulu berjanji melindungiku kini menamparku di depan gundiknya. Orang-orang mulai berbisik. Cindy malah tersenyum puas, menatapku dengan tatapan kemenangan. "Sudah dibilang juga, Mas, perempuan kayak dia cuma bisa ngatur, nggak tahu diri." Ardian menatapku dengan tatapan campur aduk, antara marah, takut, dan malu. Tapi aku tak lagi peduli. Tanganku perlahan menyentuh pipiku yang perih. Lalu kuangkat kepala dengan tenang. "Baik, Mas. Hari ini kamu sudah kasih aku alasan untuk berhenti bertahan." Suaraku lirih, tapi setiap kata keluar dengan jelas. "Kamu udah menampar aku di depan orang lain. Di depan perempuan yang kamu pilih. Jadi mulai sekarang, aku nggak akan lagi berjuang buat mempertahankan sesuatu yang cuma aku sendiri yang jagain." Aku berbalik, melangkah meninggalkan mereka berdua yang kini membeku. Tak ada air mata, tak ada teriakan. Yang tersisa hanyalah kesunyian dan rencana besar yang sudah menunggu di kepalaku. Begitu sampai di mobil, barulah air mataku menetes. Tapi bukan karena lemah. Tangisku kali ini bukan lagi tanda kekalahan, melainkan awal dari perang. Aku menatap wajahku di kaca spion, bekas merah di pipi masih jelas terlihat. Aku menyentuhnya sambil tersenyum kecil. Tamparan ini akan jadi pengingat, Ardian. Pengingat bahwa kamu baru saja menampar perempuan yang salah. Malam itu aku pulang, duduk di ruang tamu, menatap seluruh isi rumah. Kursi, meja, lukisan di dinding, semua hasil kerja keras bersama. Dan aku tahu,
Rumah inilah yang akan jadi senjataku pertama. Karena mulai saat ini, aku akan membalas bukan dengan amarah, tapi dengan kepintaran. Dan langkah pertama balas dendamku adalah menjual rumah ini. Sejak tamparan itu mendarat di pipiku, ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Aku tak lagi menjadi Via yang lembut dan mudah percaya. Aku kini menjadi perempuan yang belajar dari luka dan menjadikannya kekuatan. 3 hari setelah kejadian di hotel itu, aku sengaja tak bicara sepatah kata pun pada Ardian. Ia berusaha bersikap seperti biasa, seolah-olah tamparan itu tak pernah terjadi. Ia tetap makan sarapan yang kusajikan, tetap tidur di kamar yang sama, tapi di antara kami ada jurang yang tak akan pernah bisa ia seberangi lagi. Setiap kali aku menatapnya, aku tak melihat suamiku. Aku melihat pengkhianat yang sedang menunggu giliran untuk disadarkan oleh nasib. Dan aku tahu, waktunya sudah tiba. Hari itu aku pergi ke kantor notaris, membawa seluruh berkas kepemilikan rumah. Pak Adi, notaris yang dulu menangani pembelian rumah kami, menatapku dengan ekspresi serius. Bu Via yakin ingin menjual properti ini? Bukankah rumah ini masih atas nama berdua? Aku tersenyum tenang. Saya hanya ingin menjual bagian saya. Pak, saya sudah hitung nilainya. Dan ada pembeli yang bersedia menebus seluruh aset sebesar 2 miliar rupiah. Pak Adi tampak berpikir sejenak. Kalau ibu sudah yakin, secara hukum bisa saja dilakukan, asalkan pembeli tahu status kepemilikannya. Aku mengangguk. Saya ingin proses ini berjalan cepat, dan mohon dirahasiakan dari pihak suami saya. Notaris itu menghela napas. Saya mengerti, Bu. Semua akan diatur dengan hati-hati. 2 hari kemudian, aku bertemu dengan pembeli di sebuah kafe kecil. Seorang pria berusia 40-an, bernama Pak Surya, pengusaha properti yang sudah lama mengincar rumah di kawasan itu. Rumah ibu luasnya bagus, desainnya modern minimalis. 2 miliar bukan masalah, katanya sambil menatapku mantap. Aku mengangguk, tersenyum tenang. Saya harap pembelian bisa segera selesai. Saya ingin pindah secepatnya. Kami menandatangani surat perjanjian sementara sore itu juga. Semuanya berjalan cepat dan rapi. Dan saat tanda tangan itu menempel di atas kertas, aku tahu, separuh kehidupanku yang dulu kini resmi kulepaskan. Sore itu aku pulang lebih awal. Rumah terasa lengang, hanya suara kipas angin dan detak jam dinding yang terdengar. Aku duduk di ruang tamu, menatap sekeliling. Dinding putih yang dulu kupilih sendiri, gorden yang kupasang dengan penuh cinta, kini hanya tampak seperti benda mati yang menyimpan kenangan pahit. Aku tersenyum getir. Aku akan bawa kenangannya. Tapi rumah ini biar jadi kuburan untuk semua luka. Pukul 6 sore, Ardian pulang. Ia tampak lelah. Tapi bukan karena pekerjaan. Lebih karena rasa bersalah yang ia sembunyikan buruk-buruk. Aku tahu dari sorot matanya. Ia mencoba memulai percakapan. Via, soal yang kemarin. Aku memotongnya lembut. Sudah, Mas. Aku nggak mau bahas lagi. Aku capek. Ia terdiam, tampak lega karena mengira aku sudah menyerah. Padahal ia baru saja menandatangani surat vonis tak resminya sendiri. Vonis kehancuran. 2 minggu kemudian, aku menerima transfer 2 miliar rupiah ke rekening pribadiku. Transaksi selesai. Rumah sudah resmi berpindah tangan. Dan yang paling menarik, Ardian belum tahu apa-apa. Malam itu aku duduk di balkon, menatap langit sambil memegang segelas teh hangat. Hati ini anehnya tenang. Aku sudah kehilangan suami, kehilangan cinta, tapi aku baru saja mendapatkan kembali harga diriku. Aku menulis pesan di ponselku, dikirimkan ke Ardian. Mas, tolong pulang agak cepat malam ini. Ada yang harus kita bicarakan.
Tak sampai 1 jam, ia sudah tiba di rumah. "Kenapa, Via? Kamu kelihatan serius banget," katanya sambil melepaskan dasinya. Aku menatapnya dalam diam beberapa saat. Lalu aku meletakkan map coklat di atas meja. "Ini surat jual beli rumah kita." Ardian mematung. "Apa maksudmu?" "Aku sudah jual rumah ini, Mas. 2 miliar, lunas." Matanya membulat tak percaya. "Apa? Separuh rumah ini milikku. Jadi aku jual bagian itu." Pembeli setuju menebus seluruhnya. Minggu depan rumah ini harus kosong. Ardian terdiam, wajahnya pucat. "Via, kamu nggak bisa seenaknya begini. Ini rumah kita." Aku tersenyum tipis. "Dulu iya, tapi kamu sendiri yang menghancurkan arti kita. Sekarang rumah ini cuma bangunan. Nggak ada maknanya lagi." Ia berusaha marah, tapi suaranya tercekat. Mungkin baru kali ini ia sadar bahwa aku bukan lagi perempuan yang mudah ditundukkan. "Dan satu lagi, Mas," kataku pelan, "uang hasil penjualan itu sepenuhnya masuk ke rekeningku. Aku pakai buat hidup baru. Kamu bisa cari tempat lain bersama Cindy kalau mau." "Via, kamu keterlaluan," teriaknya. Aku menatapnya dingin. "Oh, jadi sekarang aku yang keterlaluan? Setelah kamu tampar aku di depan perempuan itu?" Ia terdiam. Tak ada yang bisa ia katakan. Suara detik jam di ruang tamu terdengar begitu keras, seperti mengiringi kejatuhannya sedikit demi sedikit. Aku berdiri, melangkah menuju kamar. "Besok pagi aku keluar dari rumah ini. Saran aku, kamu juga siap-siap. Karena mulai minggu depan, kamu resmi nggak punya tempat di sini lagi." Malam itu, Ardian duduk di ruang tamu sendirian. Aku bisa mendengarnya menghela napas panjang, memukul meja, bahkan membanting gelas. Tapi aku tak keluar lagi. Aku sudah selesai menjadi korban. Sekarang giliranku membuat dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang selama ini ia anggap tak akan pernah hilang. Dan aku tahu, ini baru awal dari kehancurannya. Karena setelah rumahnya hilang, langkah berikutnya akan jauh lebih menyakitkan. Aku akan membuatnya kehilangan segalanya. Pagi itu udara terasa dingin dan kering. Langit cerah, tapi di dalam rumah yang sudah kosong, semuanya terasa hampa. Karton-karton berisi barang pribadiku sudah tersusun rapi di dekat pintu. Hari ini, aku resmi meninggalkan tempat yang dulu kusebut rumah. Tempat di mana semua cinta dan luka bercampur jadi satu. Ardian duduk di sofa, wajahnya kusut dan tak terurus. Ia belum juga bisa menerima kenyataan bahwa rumah ini bukan miliknya lagi. 3 hari terakhir ia mondar-mandir, menghubungi berbagai orang, mencoba mencari cara membatalkan penjualan. Tapi semuanya sia-sia. Aku sudah memastikan proses hukum selesai dengan rapi. Tidak ada celah. "Via, tolong, aku tahu aku salah," katanya pagi itu, dengan suara serak. Aku menatapnya sebentar, lalu kembali merapikan tas. "Aku sudah maafkan, Mas. Tapi memaafkan bukan berarti aku akan kembali. Via, aku nggak punya tempat lain. Aku nggak tahu harus kemana. Dulu waktu kamu tampar aku di depan Cindy, kamu juga nggak tahu apa yang akan terjadi, kan?" Jawabku tenang. "Sekarang kamu tahu rasanya kehilangan sesuatu tanpa bisa menahannya." Ardian menunduk. Matanya mulai memerah. Mungkin baru kali ini ia menyadari apa arti rumah yang sebenarnya. Bukan bangunan, tapi ketenangan yang dulu kuciptakan untuknya, dan yang kini hilang selamanya. Sore harinya, mobil pembeli datang bersama tim notaris. Proses serah terima kunci berlangsung cepat dan formal. Aku menyerahkan kunci dengan tangan mantap, sementara Ardian hanya berdiri di teras,
wajahnya tampak kosong. "Terima kasih, Bu Fia," ucap Pak Surya sopan. "Rumahnya bagus sekali. Semoga ibu menemukan tempat baru yang lebih tenang." Aku tersenyum. "Terima kasih, Pak Surya. Semoga rumah ini membawa keberuntungan baru." Saat mobil pembeli pergi, aku berbalik menatap Ardian. "Mulai malam ini, rumah ini bukan milik kita lagi. Aku sarankan kamu keluar sebelum petugas keamanan kompleks datang." Ia hanya terdiam, seolah tidak percaya. Aku melangkah pergi tanpa menoleh. Langkahku berat, tapi pasti. Karena aku tahu, setiap langkah menjauh dari rumah ini berarti satu langkah menuju kebebasan. Malam itu aku menginap di apartemen kecil yang kusewa di pusat kota. Pemandangannya indah. Lampu-lampu gedung menyala seperti bintang. Namun di benakku, wajah Ardian terus terbayang. Bukan karena rindu, tapi karena kepuasan kecil yang jujur saja sulit kutolak. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa aku menang. Aku masih ingat betul bagaimana ia pernah berkata, "Aku bisa hidup tanpa kamu, Fia." Lucu sekali, karena kenyataannya, akulah yang hidup tanpa dia, dan baik-baik saja. Seminggu kemudian, kabar tentang Ardian mulai beredar. Rani yang pertama kali memberitahu, "Fia, kamu tahu nggak? Kantor tempat Ardian kerja baru aja pecat dia." Aku berhenti menulis di meja kerja. "Kenapa?" Katanya, ketahuan pakai uang perusahaan buat ngelunasin cicilan mobil. Bosnya marah besar. Aku terdiam beberapa detik, lalu tersenyum samar. "Mungkin itu balasan dari langit, Ran?" Rani mengangguk pelan. "Dan satu lagi, Cindy katanya ninggalin dia. Sekarang pacaran sama pengusaha lain yang lebih kaya." Aku menghela napas pelan. Rasanya aneh. Ada bagian kecil dari diriku yang kasihan, tapi bagian lain merasa puas. Ardian kini benar-benar jatuh, kehilangan segalanya. Rumah, pekerjaan, dan perempuan yang ia pilih atas dasar nafsu. 3 hari kemudian, aku tak sengaja melewati kawasan pasar lama di mana banyak orang duduk berjejer di pinggir jalan. Saat mobilku melambat di lampu merah, pandanganku terhenti pada satu sosok. Rambutnya berantakan, bajunya kusam, wajahnya tirus. Tapi aku tahu betul siapa dia. Ardian. Ia duduk di trotoar, menatap kosong ke arah jalan. Di tangannya ada gelas air mineral kosong. Aku hampir tak percaya. Lelaki yang dulu bangga dengan jas mahal dan mobil mewah, kini duduk seperti gelandangan di pinggir jalan kota yang dulu ia taklukkan dengan kesombongan. Jantungku berdetak cepat. Aku menatapnya lama dari balik kaca mobil. Ada rasa getir, tapi juga lega. Dunia memang berputar, dan kali ini, giliran dia berada di bawah. Lampu hijau menyala. Aku tak menurunkan kaca jendela, tak menghampirinya, tak juga berbicara. Aku hanya berbisik pelan sambil melajukan mobil. "Semoga kamu belajar, Mas, bahwa cinta dan kesetiaan gak bisa dibeli dengan kebohongan." Malam itu aku menatap kota dari balkon apartemenku. Angin malam menyapu lembut wajahku, dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku benar-benar merasa damai. Aku bukan lagi perempuan yang terpuruk karena dikhianati. Aku adalah perempuan yang bangkit, dan membuat orang yang meremehkanku berlutut di hadapan nasibnya sendiri. Aku menulis satu kalimat di buku harianku sebelum tidur. Aku tidak membalas dengan kekerasan, tapi dengan kehilangan yang membuatnya sadar arti diriku. Dan malam itu, aku tidur dengan tenang, tanpa mimpi buruk, tanpa air mata. Karena kisah lamaku sudah berakhir, dan hidup baruku baru saja dimulai. Sudah 3 bulan berlalu sejak hari terakhir aku meninggalkan rumah itu. Waktu berjalan cepat, tapi luka di hati justru sembuh perlahan. Bukan karena waktu,
tapi karena aku akhirnya berdamai dengan masa lalu. Setiap pagi, aku membuka jendela apartemenku dan menghirup udara kota yang sibuk. Aku tidak lagi bangun dengan tangisan atau ketakutan. Tak ada lagi bayangan Ardian yang menatap dingin. Tak ada suara bentakan atau rasa canggung di meja makan. Kini hanya ada aku, dan keheningan yang terasa seperti pelukan lembut dari kehidupan baru. Apartemenku sederhana, tapi penuh kehangatan. Aku menata semuanya sendiri. Gorden biru muda, vas bunga di meja, lilin aroma vanila di sudut ruangan. Setiap sudutnya seperti simbol kebebasan. Tidak ada yang berhak memerintah atau menampar harga diriku lagi. Pekerjaanku juga mulai membaik. Setelah resign dari perusahaan lama, aku bergabung dengan Rani membuka usaha kecil di bidang desain interior. Rani bertugas di bagian lapangan, aku menangani klien dan konsep. Usaha kami berjalan cukup baik. Bahkan beberapa proyek besar mulai berdatangan. Via, desainmu buat rumah Buniken itu keren banget. Loh, klien sampai bilang kamu punya selera elegan, kata Rani suatu sore sambil tertawa. Aku tersenyum. Mungkin karena aku tahu rasanya tinggal di rumah yang tidak bahagia. Jadi sekarang aku mau bantu orang lain punya rumah yang nyaman. Rani memeluk bahuku pelan. Aku bangga banget sama kamu, Via. Aku hanya tersenyum, tapi mataku berkaca-kaca. Karena untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa berharga lagi. Di sela kesibukan kerja, aku sering mampir ke taman kota di dekat apartemen. Tempat itu sederhana. Ada air mancur kecil, kursi panjang, dan pepohonan rindang. Aku suka duduk di sana sambil membaca buku atau sekadar memandangi anak-anak bermain. Rasanya damai. Seperti dunia memberiku kesempatan untuk bernapas kembali. Suatu sore, aku bertemu seorang pria parubaya yang sedang memberi makan burung merpati. Namanya Pak Yusuf, pensiunan guru. Kami sering berbincang ringan, tentang hidup, tentang kesabaran, tentang bagaimana Tuhan selalu punya cara untuk menegakkan keadilan tanpa kita perlu mengotori tangan sendiri. Kadang orang yang menyakitimu gak perlu kamu hukum, katanya suatu hari. Cukup biarkan hidup yang melakukannya. Tapi tugasmu, Via, adalah jangan ikut hancur bersama mereka. Aku mengangguk. Senyumku tipis. Saya sudah belajar, Pak. Sekarang saya cuma ingin hidup tenang. Bagus, jawabnya sambil tersenyum. Tenang itu kemewahan yang cuma bisa dimiliki orang yang sudah selesai dengan masa lalunya. Kata-katanya menancap dalam hatiku. Mungkin itu sebabnya aku tidak pernah mencari tahu lagi tentang Ardian. Bukan karena aku benci, tapi karena aku sudah tidak peduli. Suatu malam, aku duduk di balkon apartemen, menatap langit yang cerah. Angin berhembus lembut membawa aroma malam yang segar. Aku membuka ponsel, melihat pesan dari Rani. Via, kita dapat proyek baru. Rumah mewah di kawasan elit. Kliennya pengusaha sukses. Katanya tertarik sama karya kamu. Aku tertawa kecil. Dulu aku pikir hidupku berakhir di saat Ardian menamparku di depan Cindy. Ternyata tidak. Itu justru awal dari versi terbaik diriku sendiri. Aku menatap keluar jendela, melihat kota yang berkilau dengan lampu-lampu tinggi. Hidup memang tidak selalu adil. Tapi jika kita bertahan cukup lama, semesta akan menyeimbangkan semuanya. Dan aku sudah cukup bertahan. Beberapa hari kemudian, aku mendapat undangan dari lembaga sosial tempat aku pernah menjadi relawan dulu. Mereka meminta bantuanku untuk mendesain ulang panti asuhan yang sudah tua. Tanpa pikir panjang, aku menerima tawaran itu. Bukan karena uang, tapi karena aku ingin memberikan sesuatu yang baik setelah semua rasa sakit yang pernah kualami. Saat aku membantu mengecat dinding dan menata ruang belajar anak-anak, ada rasa hangat di dada yang tak bisa dijelaskan. Aku menyadari
Kebahagiaan yang sejati ternyata sederhana. Melihat orang lain tersenyum, tanpa harus menyesali masa lalu sendiri. Seorang anak kecil menghampiriku sambil membawa kuasket di tangannya. "Mbak, warna birunya bagus ya?" katanya polos. Aku tersenyum dan mengusap rambutnya. "Iya, biru itu warna tenang. Warna yang bisa buat hati damai." Anak itu mengangguk dan berlari lagi. Aku memandang hasil cat di dinding, biru muda, seperti langit di pagi hari. Dan aku tahu, itulah warna hidupku sekarang. Malamnya, setelah semua anak-anak tertidur, aku duduk sendiri di ayunan kecil di halaman panti. Kupandangi bulan yang bulat penuh di langit. Aku memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu berbisik pelan. "Terima kasih, Tuhan. Aku sudah sampai di titik ini. Aku bukan korban lagi, aku pemenang." Dan entah mengapa, aku merasa seolah semesta ikut tersenyum malam itu. Pagi itu, udara terasa berbeda. Langit mendung, seolah menandakan sesuatu akan terjadi. Aku sedang duduk di kafe kecil dekat pusat kota, menunggu Rani untuk membahas proyek baru kami. Aku memilih duduk di dekat jendela, sambil menikmati cappuccino hangat dan aroma roti panggang yang baru keluar dari oven. Sudah hampir setahun sejak aku meninggalkan rumah itu. Setahun sejak aku memutus semua ikatan dengan Ardian dan keluarga besarnya. Setahun penuh perjuangan untuk kembali mengenali diriku sendiri. Aku pikir semuanya sudah berakhir, bahwa masa lalu sudah terkubur rapi di belakangku. Tapi ternyata, semesta punya rencana lain. "Via." Suaranya pelan, tapi cukup untuk membuat jantungku berhenti berdetak sejenak. Aku mengenali suara itu. Suara yang dulu membuatku takut sekaligus berharap. Perlahan, aku menoleh. Dan di sanalah dia, Ardian. Pria yang dulu kucintai dengan sepenuh hati, tapi juga yang menghancurkanku tanpa belas kasihan. Wajahnya pucat, tubuhnya lebih kurus, dan sorot matanya kosong. Tak ada lagi kesombongan yang dulu melekat padanya. Baju yang ia kenakan lusuh, jaket kulitnya tampak kusam. Ia berdiri kikuk, seolah ragu untuk mendekat. Aku mematung. Tanganku gemetar. Tapi bukan karena takut, karena aku kaget. Kaget bahwa orang yang dulu begitu gagah dan berkuasa kini tampak seperti bayangan dirinya sendiri. "Boleh aku duduk?" tanyanya pelan. Aku menarik napas panjang. "Silakan." Ia duduk di kursi seberangku. "Seng." Hanya terdengar suara sendokku mengaduk kopi. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya ia bicara. "Via, kamu kelihatan bahagia sekarang." Aku mengangkat alis. "Harusnya memang begitu, kan?" Ia menunduk. "Iya, aku pantas dapat itu." Aku menatapnya lekat-lekat. "Apa yang kamu mau, Ardian?" Matanya memerah. Ia menatapku dengan pandangan yang tak pernah kulihat sebelumnya. Pasrah. "Aku cuma ingin minta maaf," katanya. Suaranya nyaris bergetar. "Aku tahu semua yang kulakukan ke kamu nggak bisa dimaafkan. Tapi aku nggak punya tempat lagi buat ngomong selain ke kamu." Aku terdiam, menimbang. Bagian dari diriku ingin pergi. Tapi bagian lain ingin tahu, kenapa ia terlihat sehancur itu. "Setelah kamu pergi, hidupku berubah total," katanya lirih. "Cindy ninggalin aku. Uang habis, bisnis bangkrut. Ibu juga jatuh sakit, dan..." Ia berhenti sejenak, menunduk. "Dia meninggal 2 bulan lalu." Aku tertegun. Mertua yang dulu begitu membenciku, sudah tiada. Ada rasa campur aduk di dadaku. Bukan bahagia, bukan sedih. Hanya hampa. "Dan kamu?" tanyaku hati-hati. "Aku." Ia menatapku,
matanya berkaca. Aku kehilangan semuanya. Via, aku baru sadar, yang paling berharga itu bukan rumah besar atau uang, tapi kamu. Dan aku hancurkan itu dengan tanganku sendiri. Kata-katanya menggema di kepalaku. Dulu aku memohon agar dia sadar. Dulu aku berdoa agar dia menyesal. Tapi saat penyesalan itu datang, aku justru tidak merasakan kepuasan. Yang aku rasakan hanya tenang. Aku meneguk kopiku perlahan. Ardian, dulu kamu menampar aku di depan selingkuhanmu. Kamu suruh aku keluar dari rumah yang aku bantu bangun. Kamu pikir aku akan lupa? Air matanya jatuh. Aku nggak minta kamu lupa, Via. Aku cuma minta kamu maafkan aku, biar aku bisa tenang. Aku tersenyum tipis. Ardian, aku sudah memaafkanmu. Tapi bukan karena kamu pantas dimaafkan. Karena aku pantas untuk damai. Dia menatapku, terisak pelan. Kata-kata itu seperti membebaskan. Bukan untuknya, tapi untukku. Aku melihat sosok pria yang dulu kucintai itu kini benar-benar kehilangan arah. Dan anehnya, aku tidak merasa dendam lagi. Yang kurasakan hanya iba. Rani akhirnya datang, membawa map proyek dan menatap bingung melihat Ardian di depanku. Ini. Aku langsung berdiri, tersenyum pada Rani. Nggak apa-apa, Ran. Kita pindah ke meja lain aja. Aku menatap Ardian sekali lagi. Jaga dirimu, Ardian. Semoga kamu bisa belajar berdamai sama hidupmu juga. Lalu aku berbalik, meninggalkannya. Saat melangkah pergi, aku tidak menoleh ke belakang lagi. Karena kali ini aku tahu, aku benar-benar sudah bebas. Sore itu, di dalam mobil bersama Rani, aku menatap keluar jendela. Langit masih mendung, tapi sinar matahari mulai menembus awan tipis. Rani menatapku sambil tersenyum kecil. Kamu baik banget, Via. Kalau aku di posisimu, mungkin aku udah siram tuh orang pakai kopi panas. Aku tertawa pelan. Dulu mungkin aku juga gitu. Tapi sekarang, aku nggak mau balas dendam. Karena aku udah menang. Rani menatapku lama, lalu mengangguk. Kamu luar biasa, Via. Aku hanya tersenyum. Karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar percaya. Aku memang luar biasa, bukan karena kuat, tapi karena aku tidak lagi membiarkan luka lama mengendalikan hidupku. Sudah hampir 2 tahun berlalu sejak hari aku terakhir kali melihat Ardian di kafe itu. Waktu ternyata penyembuh paling setia. Luka yang dulu terasa seperti jurang, kini hanya meninggalkan bekas samar. Sebuah tanda bahwa aku pernah jatuh, tapi bangkit lagi dengan lebih kuat. Bisnisku bersama Rani berkembang pesat. Kami membuka cabang baru di kota lain, dan hidupku kini terasa stabil, tenang, bahkan bahagia. Setiap pagi aku membuka jendela apartemenku yang menghadap taman kota, menghirup udara segar sambil tersenyum. Tak ada lagi tangisan, tak ada lagi rasa takut. Aku sudah berdamai, sepenuhnya. Tapi kehidupan selalu punya caranya sendiri memperlihatkan bahwa apa yang kita tanam, suatu hari akan berbuah, entah itu manis atau pahit. Hari itu, aku dan Rani sedang dalam perjalanan menuju lokasi proyek baru. Mobil melaju pelan melewati pasar tradisional di pinggiran kota. Tiba-tiba, mataku tertumbuk pada sosok di pinggir jalan. Seorang pria berpakaian lusuh, rambut acak-acakan, duduk di trotoar sambil menatap kosong ke arah mobil-mobil yang lewat. Aku hampir tak percaya. Itu Ardian. Pria yang dulu berdasi mahal, yang selalu berbicara dengan nada tinggi, kini duduk bersandar di dinding toko tua, menenteng kantong plastik lusuh. Via, kamu kenal? Tanya Rani pelan, mengikuti arah pandangku. Aku menelan ludah. Iya. Dulu,
Dia suamiku. Rani terdiam sejenak, lalu menepuk bahuku lembut. Kamu mau berhenti? Aku menatapnya lama. Iya. Mobil kami berhenti di pinggir jalan. Aku turun, melangkah pelan ke arahnya. Begitu dekat, barulah aku bisa melihat jelas wajahnya. Pipinya cekung, matanya sayu, dan ada kerutan lelah di keningnya. Ia menoleh ketika melihat kakiku berhenti di depannya, dan matanya langsung membesar. Via? Suaranya serak, nyaris tak percaya. Aku berdiri di depannya, mengenakan blazer dan sepatu hak yang dulu selalu membuatnya bangga membawaku ke pesta. Ironi, ya? Dulu aku yang berdiri di bawah telapak tangannya. Sekarang, dia bahkan tidak bisa menatapku tanpa rasa malu. Ardian, ucapku pelan. Kamu kenapa bisa sampai begini? Ia tertawa kecil, tapi pahit. Aku kehilangan semuanya. Via, Cindy ninggalin aku setelah tahu aku nggak punya apa-apa. Dia kabur bawa uang sisa yang aku punya. Rumah udah lama dijual bank buat nutup utang. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku memandangnya lama, mencoba menemukan sedikit saja sisa kesombongan yang dulu ia punya, tapi tak ada. Yang tersisa hanya seorang lelaki yang hancur oleh perbuatannya sendiri. Aku nyesel, Via, katanya dengan suara gemetar. Tiap malam aku doa supaya waktu bisa balik. Supaya aku nggak nyakitin kamu, nggak tampar kamu di depan Cindy. Aku bodoh banget waktu itu. Aku menarik napas panjang, menatap ke arah langit yang mulai berawan. Gak ada yang bisa memutar waktu, Ardian. Tapi setidaknya, kamu masih hidup. Kamu masih bisa berubah. Ia menunduk, air matanya jatuh membasahi tanah. Kamu masih mau bantu aku? Aku tersenyum tipis. Aku udah bantu kamu dengan satu hal. Aku nggak dendam lagi. Lalu aku membuka dompetku, mengeluarkan selembar uang, dan meletakkannya di tangan kasarnya. Buat makan. Tapi ingat, Ardian, hidup selalu punya cara balas. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan keadilan. Ia menatapku, mulutnya bergetar, tapi tak bisa berkata apa-apa. Aku berbalik meninggalkannya, melangkah dengan tenang kembali ke mobil. Saat kulihat lewat kaca spion, ia masih duduk di tempat yang sama, menatapku pergi, mungkin dengan penyesalan yang tidak akan pernah benar-benar hilang. Malamnya, aku duduk di balkon apartemen, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip seperti bintang. Di meja kecil di sebelahku, ada secangkir teh dan laptop terbuka menampilkan laporan keuangan bisnis. Rani menelpon, suaranya ceria. Besok investor mau ketemu langsung. Via, siap-siap ya, kamu bakal makin sibuk. Aku tertawa kecil. Sibuk nggak apa-apa, yang penting bahagia. Wah, kamu sekarang udah jadi versi paling tenang dari Via yang aku kenal. Candanya, harus begitu. Aku udah cukup lama hidup dalam badai. Sekarang waktunya nikmatin pelangi, jawabku sambil tersenyum. Setelah telepon ditutup, aku menatap ke langit malam. Dalam hati aku berbisik pelan, terima kasih, Tuhan. Bukan karena Engkau balas dendam untukku, tapi karena Engkau tunjukkan bahwa setiap orang akan menuai apa yang ia tanam. Beberapa minggu kemudian, aku mendengar kabar bahwa Ardian dibawa ke panti sosial oleh relawan. Ia mulai bekerja serabutan, membantu bersih-bersih dan menjaga kebun kecil di sana. Kabar itu kudengar dari seorang kenalan lama yang tak sengaja bertemu dengannya. Dan anehnya, aku merasa lega. Mungkin, untuk pertama kalinya, ia benar-benar belajar menjadi manusia, bukan penguasa. Aku menatap jendela, membiarkan angin malam menyapa wajahku. Tidak ada lagi marah, tidak ada lagi air mata. Hanya kedamaian yang kupeluk erat.
Karena pada akhirnya, pembalasan terbaik bukanlah membuat orang lain menderita, melainkan menunjukkan bahwa tanpa mereka pun, kita bisa hidup dengan lebih bahagia, lebih kuat, dan lebih berharga. Kini aku, Via, berdiri di atas pijakan hidup yang kukenal, kokoh, mandiri, dan penuh cinta pada diriku sendiri. Aku tak lagi menunggu maaf dari masa lalu, karena aku sudah memaafkan diri sendiri lebih dulu. Dan jika suatu hari aku bertemu cinta lagi, aku tahu aku tidak akan jatuh pada bayang-bayang masa lalu, karena aku sudah tahu rasanya kehilangan, dan sudah belajar cara menemukan diriku kembali. Luka bisa sembuh, tapi dari luka itulah aku belajar, tidak semua kehilangan berarti kekalahan. Selesai.